Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Santo, channelnya Orang Pertanian. Kali ini kita akan membahas yang berkaitan tidak langsung dengan pertanian, tapi berkaitan dengan motivasi, berkaitan dengan SDM para petani kita. Oleh karena itu, tentunya petani juga tidak hanya belajar masalah budidaya saja, tetapi juga sebaiknya dibekali oleh pengetahuan-pengetahuan yang lain, sehingga kemampuannya itu akan meningkat dengan pesat. Oleh karena itu, topik kali ini yang akan kita bahas menjadi petani pintar atau menjadi petani cerdas. Nah, jadi kadang kita memang bingung, bingung ya, apakah yang kita pilih itu kita menjadi pintar atau menjadi cerdas atau pandai gitu. Ini kata-kata yang nampaknya juga ada mengandung unsur kesamaan, tapi juga mungkin sedikit berbeda. Jadi terminologi ini sering kita dengar kita waktu kecil ya kan. Waktu kecil kita ditanya kalau sekolah, pamit Bu, kita mau berangkat sekolah ya, sambil cium tangan kan gitu. Belajar yang baik-baik ya nak, nanti supaya menjadi anak yang pandai, anak yang pintar gitu. Kemudian saya jarang mendengar belajar baik-baik ya menjadi anak yang cerdas gitu, jarang ya gitu. Kemudian tetapi kalau kita ada lomba-lomba zaman dulu, lomba tepat-tepat, lomba cerdas cermat. Nah, ini kan berarti yang cerdas gitu loh, cerdas dan cermat kayak gitu. Nah, ini jadi bingung ini. Jadi kita ini menjadi petani yang pintar atau petani yang cerdas. Ini coba kita gali lebih lanjut apa sih perbedaannya begitu. Jadi kalau ini coba saya lihat di bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu kan memang ada ini pemirsa, ada 3 ya, pintar, cerdas, dan pandai. Nah, jadi kalau bahasa Inggrisnya pintar itu memang ada smart, ada clever, ada good, ada apa ya, nampak witty, ada sharp, ada brainy. Ya, dan pakai otak kan, brainy kan gitu. Kalau cerdas itu adalah intelligent, smart, clever, discerning, bright. Nah, dasar. Kalau pandai, clever, good, intelligent, proficient, resourceful. Wah, gitu. Jadi memang ada persamaannya. Nah, jadi ada persamaannya di antara ketiga ini, ada persamaannya. Tetapi ya perbedaannya sedikit aja. Kalau pintar itu ya kalau saya lihat di ini ya kata-katanya ini, pintar itu brain. Nah, dari otak karena proses belajar ya, proses belajar. Kalau cerdas itu kan bawaan intelijen, IQ, intelligent quotient misalnya kan gitu. Ya. Kalau pandai ya itu hampir sama dengan pintar sebetulnya. Ya. Jadi di tengah-tengah sedikit lah kayak gitu. Jadi mana yang kita pilih dari arti-arti itu, dan nanti apa terjemahan ke dalamnya itu bagaimana lebih dalamnya. Nah, jadi nampaknya ya kalau cerdas itu nampaknya pasti pintar, gitu. Kalau pintar ya belum tentu cerdas kan gitu. Ini yang nampaknya. Tapi itu kan perbedaannya sedikit. Oleh karena itu
perbedaan itu ada di mana? Yang pertama ini biasanya ya ciri-cirinya itu yang akan kita tuju tadi, ciri-cirinya begini. Kalau pintar itu ya karena dia belajar, ada proses belajar. Kita mempelajari apa, ya kan sampai apa belajar itu, misalnya mengenai apa pengetahuan matematika ya misalnya. Gitu. Karena belajar ini begini hasilnya begini, ini. Jadi dia bisa pintar. Kalau nggak belajar nggak bisa gitu kalau belajar. Nah, tapi kalau yang cerdas ini dasarnya bukan karena belajar itu, karena logika. Ditanya dia bisa berdasarkan analisanya, logikanya seperti ini, seperti ini. Berarti dia cerdas gitu. Jadi tidak perlu belajar, tetapi dengan menggunakan logika, analisanya dikait-kaitkan, dia bisa menjawab. Nah, ini cerdas gitu. Jadi pintar itu karena proses harus dipelajari ya, gitu. Nanti biasanya kalau di luar yang dipelajari jadi nggak bisa gitu, jadi nggak bisa. Tapi kalau cerdas bisa mengkait-kaitkan. Nah, jadi ini ya ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, kalau pintar itu karena proses belajar dia urut dan teratur, disiplin, apa kan begitu. Ini juga penting juga gitu. Jadi karena sudah tertata, namanya pintar belajar itu namanya ada sistematik. Sistematik, sistemnya ada tersistem, teratur. Nah, tetapi kalau orang yang cerdas biasanya enggak teratur gitu, kreatif, pikirannya loncat-loncat, tidak linear, tidak kreatif, tidak urut pikirannya. Nah, kadang orang yang tidak dipikirkan dia pikirkan. Ada sesuatu dianggap peluang, nah, jadi dia kreatif. Jadi orang cerdas ini kreatif biasanya digambarkan. Ya, biasanya kalau dilihat, biasanya orangnya agak amburadul, nggak rapi, nah gitu. Tulisannya agak jelek, biasanya kan gitu. Coba ruangannya, pengaturan ruangannya, aduh bukunya ke sana kemari, tempat tidurnya ke sana kemari, nah, itu apa? Biasanya. Tapi harus dibedakan dengan yang jorok komproh juga lain gitu. Oleh karena itu berikutnya adalah kalau yang ya pintar itu biasa memutuskan agak lama. Karena apa? Sudah teratur tadi dengan perkembangan yang ada itu dia berbagai macam sisi dilihat. Karena dia sudah belajar. Oh dari sisi ini bagaimana efeknya, dari sisi ini apa efeknya, dari sisi ini efek. Tapi kalau orang yang cerdas beda lagi. Biasanya memutuskannya cepat. Terus, nah ini resikonya bagaimana, kecil atau nih, peluangnya besar apa enggak? Oh, probabilitasnya diambil ini ya, peluangnya ini besar ini, makanya dia cepat memutuskan, itu cepat. Nah, dengan pertimbangan yang matang juga tentunya, karena cerdas itu tadi. Jadi ini sudah 3 aspek yang kita bahas, bagaimana antara pintar dan cerdas itu. Kemudian cara berpikir dan bertindak selanjutnya. Kalau menghadapi masalah, orang pintar itu banyak berpikirnya, renung, berpikir, ini harus begini, begini, gitu. Kalau yang cerdas tidak, dia action, langsung berusaha. Bagaimana berusaha melompat ini supaya masalah itu selesai. Masalah itu diselesaikan, tidak berpikir saja. Nah, ini kan saling berkaitan tadi. Jadi biasanya kalau menghadapi masalah yang orang cerdas tentunya lebih cepat selesai permasalahannya. Ya, tadi sudah kita bahas bahwa orang pintar itu karena proses belajar. Ini semua itu dipelajari gitu supaya meningkatkan itu. Nah, di bawahnya pintar sendiri kan, karena proses belajar jadi menguasai. Kalau cerdas itu ya bawaan lah, gitu. Bawaan dari sebelum lahir dia sudah memang begitu, sudah cerdas gitu. Makanya kalau sebelum lahir dulu orang itu kan didengarkan lagu-lagu sudah ada. Ya, ada yang didengarkan apa kan
bahwa ayat-ayat suci Al-Quran kan gitu, ada yang dengarkan lagunya Musab kan gitu. Itu karena cerdas itu udah dari bawaan, dari dalam lahir gitu. Jadi itulah perbedaan tadi dari awal. Jadi kalau kita sebagai petani, ya menjadi petani pintar atau petani cerdas. Kalau menurut saya adalah menjadilah petani pintar dan cerdas. Pintar dan cerdas. Kenapa? Karena pintar itu karena proses belajar, kita mau belajar. Nah, karena kelebihannya juga banyak. Pintar itu bukan pintar itu nggak bagus, pintar itu juga bagus. Tetapi juga digabungkan lagi dengan cerdas itu tadi. Dengan cerdas. Jadi kan jadi semakin sempurna, semakin lebih bagus lagi. Kita mau memperbaiki dirinya dengan menjadi pintar adalah proses belajar, pelajari. Tetapi dengan yang lain-lain menjadi levelnya lebih tinggi, cerdas, itu akan lebih bagus lagi. Ya, tidak misalnya tidak hanya berpikir juga berusaha kan gitu. Jadi memutuskannya semakin tepat dan semakin cepat. Nah, tidak bertele-tele misalnya. Setelah belajarnya banyak, pengetahuannya banyak, tingkatkan lagi menjadi kreatif. Wah, saya begono begini, kreatif, lebih bagus lagi. Oleh karena itu, jadilah petani yang pintar dan cerdas. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua untuk kejayaan dunia pertanian di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.